warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Sarah dengan NIM 1813040095. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum dan masyarakat dan pelaksanaan hukum dan masyarakat. Yang pertama, hukum dan masyarakat. Sasaran yang hendak dicapai hukum adalah tercapainya tatanan masyarakat yang tertib dan seimbang sehingga kepentingan manusia terlindungi. Hukum dan penegakan hukum adalah dewi tunggal dalam hampir seluruh diskursus mengenai hukum. Penegakan hukum adalah dinamika yang melibatkan norma hukum, faktor non-hukum, serta manusia sebagai subjek yang memberi warna pada hukum itu sendiri. Menurut Sergio Sukanto, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ada 5 faktor. Yang pertama, faktor hukum itu sendiri. Yang kedua, faktor penegakan hukum. Yang ketiga, faktor sarana hukum. Yang keempat, faktor masyarakat. Dan yang kelima, faktor kebudayaan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu tentang pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Proses kehidupan hukum dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sistem hukum nasional Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, hukum perundang-undangan meliputi Undang-Undang Dasar, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan lain-lain. Yang kedua itu yaitu pembentukan hukum jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan hakim atas suatu perkara yang belum ada pengaturannya dalam undang-undang yang selanjutnya, menjadi pedoman bagi hakim-hakim yang lain mengadili kasus-kasus atau perkara serupa. Yang ketiga itu pembentukan hukum adat. Kata adat berasal dari bahasa Arab yang artinya kebiasaan. Selanjutnya itu pembentukan hukum volunter. Volunter merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang dengan kepentingan yang sama, namun tidak mendapatkan perhatian masyarakat yang semakin luas daya jangkauannya. Kelompok ini terbentuk karena kepentingan primer. Kepentingan primer itu ada 5 bagian. Yang pertama, kebutuhan akan sandang, papan, dan pangan. Yang kedua, kebutuhan akan keselamatan jalan, jiwa, dan harta benda. Yang ketiga itu kebutuhan akan harga diri. Yang keempat, kebutuhan akan perlindungan diri. Dan yang selanjutnya itu kebutuhan akan kasih sayang. Yang terakhir itu yaitu pembentukan doktrin hukum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman dari kelompok 7 yang akan membacakan mengenai kesadaran hukum dalam masyarakat, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan sikap hukum. Indonesia sebagai negara hukum, pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa segala sesuatu perbuatan haruslah didasarkan pada hukum. Penegasan dianutnya prinsip negara hukum sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Hukum dibentuk memiliki tujuan. Salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah untuk memperoleh kepastian hukum. Penegakan supremasi hukum adalah sebuah upaya manusia untuk menggapai keteraturan atau ketertiban yang diputuskan. Dalam penegakan hukum tersebut yang pokok adalah mensinergikan ketiga pilarnya, yaitu perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan budaya hukum. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurasiki, NIM 1813040112 akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang efektivitas dan penerapan hukum dalam masyarakat. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu efektivitas hukum. Efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan realitas hukum dengan idealnya hukum yang berada di dalam masyarakat itu sendiri. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi dari efektivitas hukum, yaitu yang pertama adalah kaidah hukum, kedua adalah penegak hukum, ketiga adalah sarana atau fasilitas, dan keempat adalah warga masyarakat itu sendiri. Pertama, adapun tentang penegak hukum yaitu menurut Suejo Sukanto yaitu mengatakan bahwa sosiologi terhadap penegak hukum mempunyai kedudukan dan status setara yaitu peran tertentu. Terus sarana dan fasilitas yaitu sarana atau fasilitas yang merupakan faktor di mana terwujudnya suatu perundang-undangan itu tersebut. Dan warga masyarakat yaitu warga masyarakat yang merupakan suatu faktor utama dalam suatu peraturan dapat berjalannya secara efektif ataupun tidak di dalam atau di tengah masyarakat itu sendiri. Dan memenuhi suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan dengan rekan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisara, NIM 1813040098. Di sini akan membahas mengenai fungsi hukum dalam menyelesaikan konflik dan sengketa. Ilmu sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan masyarakat, atau hubungan hukum dengan fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Hukum sangat diperlukan dalam masyarakat dalam mengatur dalam beraktivitas dan juga dalam menyelesaikan sebuah konflik. Konflik berasal dari bahasa Latin yaitu confliere yang artinya saling memukul. Sedangkan menurut sosiologi, konflik merupakan suatu proses sosial antara satu orang atau lebih atau kelompok yang mana mereka berusaha untuk menghancurkan yang lainnya dengan cara membuat mereka tidak berdaya. Konflik yang biasanya terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan. Konflik juga dilatar belakangi oleh perbedaan antar individu, di antaranya perbedaan agama, budaya, adat istiadat, pendidikan, pengetahuan ekonomi, dan lainnya. Konflik dapat merusak tatanan dalam kehidupan masyarakat, oleh sebab itu dibutuhkan suatu penyelesaian. Hukum menyediakan norma-norma bagi masyarakat dalam menyelesaikan suatu konflik. Hukum juga menyediakan institut-institut seperti advokat, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Institut tersebut merupakan fasilitas dalam penyelesaian konflik dalam suatu masyarakat. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.